terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan dekan, wakil dekan, pimpinan, seluruh pimpinan di lingkungan FISIP UTM. Yang saya hormati, saya muliakan juga ada para senior, mantan dekan FISIP, ada Prof. Suryo, Bu Indin, dan mungkin Pak Haji Amir Hamzah. Yang saya hormati para dosen, tenaga pendidikan, pimpinan kelembagaan kemahasiswaan di lingkungan FISIP, dan mahasiswa yang hadir, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan hidayah dan inayahnya pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, dan kesehatan sehingga bisa hadir dalam Google Meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan ke Nabi besar Muhammad SAW. Pak Dekan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dalam suasana bulan Syawal ini, saya atas nama pribadi, keluarga maupun pimpinan Trans7 Madura mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Khususnya saya selaku pimpinan pasti banyak kesalahan, khilafan, sehingga mohon sudilah kiranya untuk dimaafkan, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak. Bapak Dekan, Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dekan kita, dalam suasana bulan Syawal ini, kita bersamaan juga dengan pandemi COVID-19, dan juga selaras dengan itu juga kita dihadapkan pada suatu kondisi yang memang harus kita beradaptasi, yang istilahnya tadi Pak Dekan ya berdamailah dengan COVID-19 ini, sehingga kita harus segera menyongsong, mempersiapkan, mengantisipasi dengan adanya perubahan-perubahan ini dengan peradaban baru, yaitu the new normal. Dan kebetulan Pak Dekan dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah besok hari Jumat jam 13.30 ada pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia. Kebetulan Rektor UTM dimintai mewakili Satker. Ada 3 rektor ITS dari PTBH, rektor Universitas Negeri Padang ya, mewakili BNU, dan kita mewakili Satker untuk nanti menyampaikan sebagai narasumber untuk menyampaikan bagaimana persiapan atau apalah yang nanti kita lakukan terkait dengan perubahan-perubahan yang cukup memberikan makna yang luar biasa yang disebut dengan the new normal ini. Maka dari itu saya kira tema dari Pak Dekan itu luar biasa tadi. Jadi bagaimana sebenarnya dari spirit kemenangan di 1 Syawal ini, setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kita barangkali ini jadikan sebagai satu momentum juga untuk mempunyai spirit, mempunyai perasaan yang optimis dan semangat, motivasi yang luar biasa untuk menghadapi semua perubahan yang akan kita hadapi ke depan ini. Ya, ada 3 hal yang barangkali mungkin perlu saya sampaikan, karena perubahan ini mau tidak mau kita akan lakukan. Ya, insya Allah besok pagi saya mengundang pimpinan universitas, ya, ada rektorium dan Bapak Ketua Lembaga untuk mempersiapkan ini semua. Sebelumnya sudah saya tugaskan, sudah perintahkan Pak Wakil Rektor 1, 2, dan 3 untuk menyesuaikan semua ini. Karena walaupun sampai saat ini belum ada pedoman arahan terkait dengan the new normal ini, tapi paling tidak kita harus sudah antisipasi
bagaimana nanti kita lakukan, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan insya Allah hari Selasa ya, saya juga akan mengundang para pimpinan termasuk Bapak Ibu Dekan ya untuk mendiskusikan atau menyiapkan konsep apa yang harus kita siapkan semuanya. Ya sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ini mungkin perlu saya sampaikan, ada 3 komponen yang barangkali harus kita siapkan secara umum ya, karena ini tidak pasti akan ada perubahan yang mendasar. Yang pertama yaitu saya pikir sudah kita tahu semua, sistem kerja kita ini sudah sangat berubah dari kebiasaan yang lama dengan kondisi yang baru. Sistem kerja ini juga nanti kita siapkan SOP dan sebagainya terkait dengan aktivitas masing-masing, baik itu pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Ya ini salah satu hal yang harus dilakukan. Yang kedua, ya saya kira penerapan protokol kesehatan itu menjadi hal yang harus tetap kita lakukan. Karena menurut pandangan saya, kaitan dengan masalah pandemi COVID-19 ini adalah kaitan dengan kepastian, dengan komitmen dan ketegasan ya. Jadi memang dan tambah lagi kesadaran masyarakat juga diperlukan di sini. Selama itu tidak dilakukan, saya kira kenaikan kasus pandemi COVID-19 terus meningkat, khususnya di Jawa Timur dan di Bangkalan. Bangkalan selalu tiap hari naik terus ya. Dan yang kaitan dengan penerapan protokol ini sudah saya perintahkan bidang 2 dan ini sudah jalan. Paling tidak ada 4 poin. Ini mungkin sambutan saya ini terkait dengan juga ini belum saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ya saya pikir harus tetap berlaku dan Satgas UTM harus juga segera menindaklanjuti. Bagaimana yang pertama adalah wajib pakai masker di kampus UTM, yang kedua adalah cuci bersih tangan kita masing-masing, yang ketiga jaga jarak social distancing, dan yang keempat ya tadi Pak Dekan sudah mengingatkan kita harus menjaga kesehatan. Positive thinking diantaranya itu juga saya kira bagian dari meningkatkan imun kita. Yang ketiga tadi terkait dengan 3 komponen tadi, yang pertama sistem kerja kita akan berubah, penerapan protokol yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah percepatan perluasan teknologi dan informasi, komunikasi dalam penyelenggaraan semua kegiatan dan pelayanan kepada publik, termasuk kepada stakeholder. Makanya kenapa untuk riset kita yang tahun ini, selain jagung, garam, saya tambahkan untuk penugasan ini adalah sistem, karena ini sekarang menjadi satu kebutuhan yang mendasar. Dan ini saya pikir harus segera kita lakukan juga, bersamaan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, khususnya bidang 1, 2, dan 3. Yang jelas dan mungkin pasti kegiatan-kegiatan yang sifatnya perkuliahan mungkin masih tetap kita lakukan daring ya. Maka nanti kita bahas di rapat pimpinan. Cuma yang harus dipikirkan adalah kegiatan-kegiatan seperti praktikum, KKN, skripsi, dan sebagainya. Ini besok kita bahas semuanya dan kita semoga bisa mendapatkan satu mekanisme prosedur sehingga tidak ada yang dirugikan lah. Walaupun memang tadi Pak Dekan menyampaikan ada kebersamaan kita untuk melihat ini sebagai satu kondisi yang harus dihadapi bersama-sama, gotong royong. Dan ini penting termasuk juga mungkin kepada mahasiswa yang mungkin hadir pada pertemuan ini, kaitan dengan bantuan paket data. Dan ini saya pikir ini besok juga akan saya sampaikan ke Miras Rektor. Memang kita ini karena perguruan tinggi negeri Satker, sehingga memang banyak kendala-kendala dalam implementasi kegiatan-kegiatan program dan anggaran. Dan ini saya kira menjadi satu penghalang. Dan sampai saat ini proses untuk realisasi paket data itu masih berlangsung. Dan terima kasih saya sampaikan kepada BEM FISIP yang telah mengklarifikasi ke teman-temannya dan kepada publik stakeholdernya terkait dengan ini. Jadi memang sebenarnya tidak ada niat pimpinan, apalagi saya, untuk
PAP lah apa istilahnya ya. Bahwa ini memang komitmen, malah di awal setelah ada informasi dari beberapa teman pimpinan bahwa ini ada hal yang perlu diselesaikan dulu, saya memang pasang badan di awal, saya siap dengan risiko kalaupun harus ada ketentuan yang dilanggar, karena memang saya ingin segera ini terrealisasikan ya. Tapi bagaimanapun juga ya saya mohon bersabarlah kita semua, karena memang ini masih terus berlanjut dan berjalan, dan saya kira kita tetap bersama, bergandengan tangan, bergotong royong, bagaimana kita bersama-sama, termasuk ada beberapa aspirasi yang disampaikan baik ke kementerian maupun ke kami terkait masalah UKT. Jadi memang tetap ada mekanisme yang harus nanti kita lakukan, karena memang kita ini ada lembaga pemerintah yang memang tentunya melalui mekanisme yang ada. Saya memang berharap segera kementerian kita ini, Kemendikbud, memberikan arahan dan pedoman untuk pelaksanaan khususnya the new normal ini, karena memang Pak Menteri, Pak Mendikbud dalam beberapa kesempatan di media sosial dan media massa menyampaikan tidak ada perubahan tentang jadwal pembelajaran sekitar bulan Juli ya. Dan ini saya pikir ini menjadi bagian-bagian penting yang nanti juga akan dibahas besok di majelis sektor terkait dengan itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentunya ini juga terkait dengan kampus Merdeka, ini juga menjadi pekerjaan besar kita ke depan. Bagaimana dengan suasana dan kondisi pandemi COVID-19 ini, ya kita harus juga tetap bekerja, tetap berpikir, dan tetap punya semangat bagaimana agar semua program yang sudah kita rancang, termasuk penyusunan kurikulum dan sebagainya, karena bagaimanapun juga, makanya sampai sekarang kita masih mengevaluasi anggaran, karena saya berharap paling tidak untuk hard skill, output termasuk dalam hal ini adalah kurikulum kampus Merdeka itu sudah diprogram dan dianggarkan tahun ini. Karena saya masih melihat beberapa fakultas yang masih belum sepenuhnya ke sana. Karena dalam konteks ini ada beberapa hal terkait dengan penyusunan kurikulum kampus Merdeka itu pasti ada evaluasi kurikulum. Selama kita tidak akan melakukan evaluasi kurikulum, perubahan kurikulum, saya yakin tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan harapan tercapainya itu ya, tercapainya harapan dari kampus Merdeka itu. Yang kedua ya tentunya FGD. Jadi kalau saya melihat di program fakultas tidak ada FGD dengan stakeholdernya untuk menemukan satu titik temu capaian pembelajaran yang bagus ya, sehingga ini menjadi satu kepentingan dan kebutuhan bersama yang bisa direalisasikan dalam bentuk kurikulum. Ini penting juga. Dan hal yang lain ya, termasuk kegiatan kerjasama dan sebagainya, ini harus dilakukan di tahun ini, karena sebagaimana surat rektor sudah menyampaikan agar bulan semester depan ini sudah harusnya dirancang untuk kurikulum kampus Merdeka, dan termasuk kompensasi dan sebagainya untuk mahasiswa lama ini harus sudah ada di ini. Dan saya berharap divisi sudah akan dilakukan, karena beberapa prodi sudah mau melakukan itu, agar kita jangan sampai terlambat, termasuk bagaimana kuliah minimal 40 SKS di luar prodi. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu Rektorium menghadap Pak Menteri Desa dan PDTT di Jakarta menyampaikan konsep bahwa minta UTM agar desa itu dijadikan salah satu tempat pembelajaran, karena memang desa itu menjadi salah satu dari 8 tempat pembelajaran untuk kuliah di luar prodi itu. Karena kita yakin, kita sadar, karena memang tidak gampang untuk mengakses ke BUMN. Jadi kita antisipasi, dan semoga nanti akan segera ditindaklanjuti oleh Pak Menteri atau Pak Sekjen, sehingga kita mendapat satu solusi untuk kuliah dan saya sebenarnya sudah menyampaikan ke para pimpinan agar kuliah di prodi itu, di luar prodi itu di internal UN dulu aja lah.
karena memang tidak gampang, karena sistem kalau kita ke tempat lain ada persamaan sistem dan sebagainya. Jadi banyak hal, banyak tugas yang harus kita lakukan. Ya, saya berharap dengan istilah bekerja di rumah itu tidak menjadi kita menjadi kesempatan untuk tidak optimis, dan jangan jadikan ini sebagai satu momentum untuk tidak hadir tidak aktivitas dan sebagainya. Justru saya berharap dengan bekerja di rumah itu kita lebih produktif, lebih banyak produk atau hasil yang kita kerjakan, termasuk konsep dari FISIP nanti bagaimana sebenarnya penyiapan untuk menghadapi the new normal ini. Saya nggak tahu lah, ini istilahnya kok terlalu banyak di negara kita. Nah, sudah normal, ada new normal lagi, atau nanti ada yang sangat normal dan sebagainya. Tapi yang jelas kita harus berubah dengan peradaban baru ini, dan semoga ini menjadi hal yang penting untuk kita lakukan sebagai bentuk komitmen bagaimana kita membangun bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa ini lebih baik lagi untuk masa yang mendatang. Baik Pak Dekan dan Bapak Ibu sekalian, ya karena mohon maaf ini saya setelah ini ada rapat daring lagi di sebelah di luar kampus maksudnya. Tadi kemarin sudah diingatkan oleh Pak Dekan agar saya membuka meluncing termasuk FISIP YouTube official dan Prada Inovasi. Maka jangan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi semua kegiatan dan program dari FISIP, termasuk FISIP YouTube official dan program Prada Inovasi FISIP 2020. Maka dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Mungkin itu Pak Dekan dan Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, kalau saya selaku pimpinan sebagai lektor di lingkungan di Trust Madura ini ada kesalahan, kehilafan, kealpaan, baik yang disengaja maupun tidak, mohon sudilah kiranya saya dimaafkan, dan semoga ke depan dengan spirit kemenangan di Idul Fitri ini kita akan lebih baik. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.